Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagaimana kabar semuanya? Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, di minggu kedua ini di dalam buku hub kita, yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 ini kita membahas tentang pelajaran akidah akhlak. Nah, di pelajaran akidah akhlak ini kita sekarang membahas tentang pelajaran 2, yaitu tauhid rububiyah. Ananda semua bisa membuka buku di halaman 5 dan halaman 6 pada buku akidah akhlaknya. Tauhid rububiyah di sini berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan, serta bahwasannya Dia adalah Raja, penguasa, dan yang mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam." Kemudian dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Yang artinya, yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabbmu. Miliknya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis ulat kulit ari. Maka dari itu dapat kita definisikan bahwa tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Tidaklah seorang makhluk pun yang mengakui bahwa ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, atau yang menghidupkan dan mematikan selainnya. Bahkan orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan pengatur alam semesta. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87, Allah juga berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah." Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Nah, seperti itu. Jadi, ingatlah, tauhid bukanlah hanya tauhid rububiyah saja. Jadi tauhid itu terbagi 3 yang kita imani, yaitu tauhid uluhiyah, kemudian ada tauhid rububiyah, dan kemudian ada tauhid asma wa sifat. Untuk itu, tauhid rububiyah ini diakui semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 10. Qalat rusuluhum ufillahi syakkin fatiris samawati wal ard. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah?
pencipta langit dan bumi. Adapun yang paling dikenal mengingkarinya adalah Fir'aun. Namun demikian di hatinya masih tetap meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seseorang yang mengimaninya kecuali dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya yang Ustazah sebutkan tadi, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena Allah telah memberitakan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki Allah. Namun demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesahkannya dalam beribadah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tetapi, urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda-beda antara orang-orang musyrik dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia tauhid rububiyah, yaitu tauhid rububiyah mengimani bahwa Allah Maha Pencipta dan Allah Maha Pengatur dan memberi rezeki. Jadi itu makna dari tauhid rububiyah. Nah, dari sini sudah jelas ya anak ustazah bahwasannya penguasa alam dan pengatur semesta, Dia yang mengangkat dan menurunkan, Dia yang memuliakan dan menghinakan, Maha Kuasa atas segala sesuatu, pengatur adanya siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, itu dia penjelasan sedikit tentang tauhid rububiyah dalam pelajaran kita minggu kedua akidah akhlak hari ini. Itu saja dari ustazah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugasnya ada di buku latihan, tapi jawabannya dikerjakan di buku HOP, yaitu buku handout book di lembar jawaban yang telah disediakan. Sampai di sini penjelasan ustazah. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.